Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebenarnya sebagai manusia itu sudah diberi kelengkapan oleh Allah sedemikian rupa untuk memahami, untuk mengetahui seluruh semesta ini. Seluruhnya sudah diajarkan dan disimpan di dalam diri kita sejak Nabiullah Adam alaihissalam sebagai nenek moyang kita. Wa alamahu Adam asma'u kullaha, dan diajarkan Adam itu nama-nama keseluruhannya. Artinya kita punya kemampuan untuk memahami semua semesta ini, dan itu sudah ditanam di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mengeluarkan, mengaktualisasikan, mewujudkan dalam kejadian sehari-hari. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa pengetahuan itu sifatnya evolusioner, dari tidak tahu menjadi tahu, itu sebenarnya bukan pengetahuan itu sendiri, karena pengetahuan itu sudah ada di dalam diri kita. Cuma aktualisasinya mungkin tergantung dari lingkungan, tergantung dari situasi, sehingga satu orang dengan orang berbeda dengan orang yang lain bisa berbeda hasilnya. Itu yang disebut, mungkin kita mengenal ada namanya DNA. DNA itu ada dalam tubuh manusia, dan di dalam situ ada pengetahuan, segala macam pengetahuan. Ini yang juga yang diucapkan oleh Ibnu Arabi ketika Lailatul Qadar. Kalau pendapatnya Ibnu Arabi, Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu artinya seluruh Quran itu sudah diturunkan di malam itu. Ada yang mengatakan diturunkan ke seluruh tubuh Rasulullah, ada yang mengatakan di Sidrah Al-Muntaha. Tapi yang jelas sudah turun sekali. Dalam hidup Rasulullah selama 23 tahun, dari usia pertama kali diturunkan usia 40 sampai beliau wafat usia 63, paling enggak sampai dengan turun ayat terakhir di usia 63 itu, sedikit demi sedikit Jibril membantu Rasulullah mengeluarkan itu, tergantung tantangan-tantangan di lingkungannya, persoalan-persoalan di lingkungannya. Keluarkah ayat ini, keluar ayat itu, keluar ayat, sehingga ayat itu menjadi lengkap. Artinya dari sisi ini, kemampuan kita, kebersihan hati kita akan mampu membawa kita apa oleh yang orang-orang disebut ilmu laduni, ilmu yang diberikan Allah. Kalau kita membersihkan, kita akan punya kemampuan untuk menjawab seluruh persoalan-persoalan ini tanpa belajar. Karena bagaimana kita harus belajar? Kita belajar itu mempelajari diri kita sendiri, padahal di dalam diri kita itu semua sudah ada, hanya bagaimana kita mengeluarkannya. Kalau kita tidak punya kesempatan untuk membersihkan diri, maka kita akan ditabiri untuk tidak kemampuan kita untuk mengeluarkan kemampuan dasar yang diberikan Allah pada kita tertabiri. Para sufi karena itu lebih sering memilih jalan pembersihan diri untuk menemukan pengetahuan sejati, bukan dengan membuka kitab-kitab, tapi mempelajari diri. Dan ketika itu dia juga mempelajari Quran, dan akan ketemulah bahwa Quran dengan dirinya sesuatu yang tidak berbeda. Jadi kejujuran kita pada diri sendiri, tasdik kita, sikap sidik kita, itu akan membawa kita pada pengetahuan tertinggi. Kalau tidak dimulai dari sodik, tasdik, membenarkan apa yang sudah ada di dalam diri ini, kita nggak akan sampai kemana-mana, tapi hanya sampai pada bayangan-bayangan, pada pencitraan-pencitraan, pada ilmu-ilmu yang kadang-kadang tidak berguna, tapi dimasukkan ke dalam diri kita. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.